Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Lestari, kelas C18E. Di video ini saya akan membahas tentang statistika. Adapun pokok bahasan yang pertama yaitu dasar statistika dan data, yang kedua skala pengukuran dan penyajian data, yang ketiga ukuran pemusatan data, yang keempat ukuran letak data, yang kelima ukuran penyebaran data, dan yang keenam populasi, sampel, dan statistik inferensial. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu dasar statistika. A. Pengertian statistik dan statistika. Statistik menyatakan kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan suatu permasalahan. Selanjutnya, statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisisan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data, serta membuat keputusan berdasarkan fakta yang ada. Adapun jenis statistika terbagi atas dua. Yang pertama statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif itu statistika yang hanya berusaha menjelaskan atau menganalisa kelompok data tanpa menarik kesimpulan. Biasanya disajikan dalam bentuk diagram batang, diagram titik, diagram garis, dan tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya, jenis statistika yang kedua yaitu statistika inferensial. Adalah tahap statistika yang berkaitan dengan kondisi suatu kesimpulan yang diambil. Contohnya analisis korelasi, analisis regresi, dan analisis variansi. Selanjutnya, bagian B, pengertian data. Data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah. Kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Selanjutnya, jenis data. Data berdasarkan sifatnya dibedakan atas data kualitatif dan data kuantitatif. Data berdasarkan cara memperolehnya terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, seperti wawancara, penyebaran kuesioner, dan pengukuran langsung. Yang kedua itu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari pihak lain. Selanjutnya, jenis data berdasarkan cara penyusunannya terdiri atas data original, data nominal, data interval, dan data rasio. Selanjutnya, jenis data berdasarkan susunannya terdiri atas data tunggal dan data kelompok. Data tunggal adalah data yang belum tersusun atau data yang belum diklasifikasikan menurut tingkatannya. Adapun data kelompok adalah data yang sudah diklasifikasikan berdasarkan golongan atau rentang nilai tertentu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu skala pengukuran dan penyajian data. Bagian A, skala pengukuran. Terdapat empat jenis skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang terakhir skala rasio. Selanjutnya bagian B, penyajian data. Penyajian data adalah kumpulan angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dalam suatu daftar. Tujuannya untuk memberikan gambaran yang baik dan menyeluruh dari objek yang diteliti. Cara penyajian data. Terdapat dua cara dalam penyajian data. Pertama, penyajian data dalam bentuk tabel, dan yang kedua, penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram. Penyajian data dalam bentuk tabel biasanya menggunakan tabel baris kolom, tabel kontingensi,
dan tabel distribusi frekuensi. Adapun penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik biasanya disajikan dengan menggunakan diagram batang dan histogram, ogive, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram titik. Yang pertama itu penyajian data dalam bentuk tabel. Tujuan dari penyajian ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara rinci, sehingga memudahkan dalam melakukan analisis terhadap suatu data yang disajikan. Tabel baris kolom terdiri atas 3 tabel satu arah, contohnya seperti ini pada gambar, tabel 2 arah, dan tabel 3 arah. Selanjutnya tabel data kontingensi adalah tabel yang ditentukan oleh 2 atau lebih variabel kategorik. Contohnya seperti pada gambar. Selanjutnya tabel distribusi frekuensi. Adapun cara penyusunan tabel distribusi frekuensi ini, yang pertama yaitu mengurutkan data. Yang kedua, tentukan range-nya atau jangkauannya dengan rumus jangkauan sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Selanjutnya kita menentukan banyaknya kelas interval atau K dengan menggunakan aturan Sturges sebagai berikut. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Selanjutnya menentukan panjang kelas P atau banyaknya interval dengan menggunakan pendekatan P sama dengan R dibagi dengan K, atau jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Selain terakhir yaitu menentukan ujung bawah kelas interval. Contoh tabel distribusi frekuensinya dapat kita lihat pada gambar berikut. Selanjutnya yang kedua yaitu penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram. Maksud dan tujuan dari penyajian data menggunakan grafik dan diagram ini adalah agar mudah memberikan informasi secara visual dan mudah dipahami maknanya, serta lebih menarik dibandingkan hanya dengan menggunakan angka-angka. Penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram, yang pertama itu ada diagram titik atau scatter plot. Gambarnya dapat kita lihat sebagai berikut. Selanjutnya ada diagram batang dan histogram. Gambarnya sebagai berikut. Selanjutnya ada ogive. Ogive ini merupakan tabel distribusi frekuensi yang disajikan dalam bentuk kurva. Di ogive ini terdapat ogive negatif dan ogive positif. Selanjutnya ada diagram garis. Merupakan diagram yang berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensi antara satu dengan yang lain. Contohnya sebagai berikut. Dan terakhir yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini biasanya digunakan untuk memperlihatkan bagian atau peranan masing-masing sektor yang membentuk suatu keseluruhan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah ukuran yang menunjukkan pusat dari kumpulan data yang telah diurutkan dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Ukuran pemusatan paling banyak digunakan adalah median, modus, dan mean. Mean atau rataan hitung didefinisikan sebagai jumlah data kuantitatif dibagi dengan banyaknya data. Rumusnya, adapun rumus untuk mean data tunggal yaitu X rata-rata sama dengan sigma X dibagi dengan N. Adapun rumus mean untuk data kelompok yaitu X rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Selanjutnya modus, nilai terbanyak. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Untuk
untuk data tunggal, modus sangat mudah ditentukan, yaitu data yang mempunyai frekuensi terbanyak. Adapun rumus modus untuk data kelompok yaitu MO sama dengan LO ditambah C dalam kurung B1 per B1 ditambah B2, di mana LO-nya itu tepi kelas bawah pada kelas modus. Selanjutnya C itu panjangnya kelas, B1 frekuensi kelas modus, frekuensi kelas sebelumnya, B2 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Adapun median yaitu median atau nilai tengah adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk mendapatkan nilai median dari daftar distribusi frekuensi, kita dapat menggunakan rumus ME sama dengan B ditambah P dalam kurung 1/2N dikurang F dibagi F, dimana B itu tepi bawah kelas median, P panjang kelas, N itu banyaknya data, F besar itu jumlah frekuensi sebelum kelas median, dan F kecilnya itu frekuensi kelas median. Selanjutnya materi yang keempat yaitu ukuran letak data. Yang pertama kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dilambangkan dengan kui. Jenis kuartil ada 3, yaitu kuartil pertama atau kui 1, kui 2, dan kui 3. Adapun rumus kuartil untuk data tunggal yaitu letak kui 1 sama dengan I dalam kurung N tambah 1 per 4. Adapun rumus kuartil untuk data kelompok yaitu kui 1 sama dengan TB ditambah P dalam kurung I dikali N per 4 dikurang F dibagi F kecil. Selanjutnya ada desil. Desil merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Desil sering dilambangkan dengan D. Adapun rumus desil untuk data tunggal yaitu letak DI sama dengan I dalam kurung N ditambah 1 per 10. Selanjutnya rumus desil untuk data kelompok yaitu D1 sama dengan TB ditambah P dalam kurung I dikali N per 10 dikurang F besar dibagi F kecil. Selanjutnya yang ukuran letak data yang terakhir yaitu persentil. Persentil merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Adapun rumus persentil untuk data tunggal yaitu letak P1 sama dengan I dalam kurung N tambah 1 per 100. Adapun rumus persentil untuk data kelompok yaitu letak P1 sama dengan I dalam kurung N tambah 1 per 100. Selanjutnya materi yang kelima yaitu ukuran penyebaran data. Yang pertama ada jangkauan atau range. Jangkauan atau range adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Range untuk data kelompok, data tertingginya diambil dari nilai tengah interval tertinggi dan data terendahnya diambil dari nilai tengah interval terendah. Rumus jangkauan atau range untuk data tunggal dan data kelompok yaitu jangkauan atau R sama dengan X maksimal dikurang X minimum. Selanjutnya simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah selisih data kuartil terbesar dengan data kuartil terkecil atau selisih antara kuartil atas kui 3 dengan kuartil bawah kui 1. Rumus simpangan kuartil yaitu 1/2 dalam kurung kui 3 dikurang kui 1, di mana kui 1-nya itu kuartil atas dan kui 3-nya itu kuartil bawah. Selanjutnya simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviasi mean adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti halnya varian dan standar deviasi. Rumus untuk data tunggal yaitu SR sama dengan sigma
XI dikurang X rata-rata mutlak dibagi dengan banyaknya data atau N. Rumus simpangan rata-rata untuk data kelompok yaitu SR sama dengan sigma FI XI dikurang X rata-rata mutlak dibagi dengan sigma FI, di mana XI-nya itu nilai tengah kelas I, X rata-rata, FI itu frekuensi kelas ke I. Selanjutnya ukuran penyebaran data yang terakhir yaitu ragam dan simpangan baku. Ragam atau variasi menyatakan perbandingan antara simpangan baku atau standar deviasinya dengan nilai rata-ratanya. Nilai ragam atau variasi digunakan untuk mengetahui keseragaman dari serangkaian data. Semakin kecil koefisien variasi menunjukkan data yang digunakan semakin seragam. Sebaliknya, jika nilai variasi semakin besar, artinya data yang digunakan semakin beragam. Adapun rumus simpangan baku untuk data tunggal biasa yaitu S sama dengan akar sigma XI dikurang X rata-rata mutlak pangkat 2 dibagi dengan banyaknya data. Adapun rumus simpangan baku untuk data kelompok yaitu S sama dengan akar sigma FI XI dikurang X rata-rata mutlak pangkat 2 dibagi dengan sigma FI. Selanjutnya simpangan baku. Simpangan baku adalah akar dari perbandingan antara jumlah kuadrat simpangan-simpangan dengan banyaknya data. Baik, selanjutnya materi yang terakhir yaitu pembahasan yang keenam yaitu populasi, sampel, dan statistik inferensial. Bagian A, populasi. Populasi dalam statistika adalah himpunan universal atau semesta dengan karakteristik tertentu. Contohnya pada kalimat berikut, yang pertama 5 juta penduduk Indonesia mahir 3 bahasa asing. Yang kedua, 87% penduduk Pulau Jawa menggunakan motor merek X. Dan yang kalimat yang ketiga yaitu baterai X, Y, dan Z tahan lebih lama. Kalimat di atas menyangkut himpunan yang universal, yaitu semua penduduk Indonesia, penduduk Pulau Jawa, dan semua baterai. Selanjutnya bagian B, sampel. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi dengan menggunakan atau mengambil contoh yang dipilih dari populasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu statistik inferensial. Statistik inferensial adalah tahap statistika yang berkaitan dengan kondisi suatu kesimpulan yang diambil. Salah satu bagian yang penting dari statistik inferensial adalah pengujian hipotesisnya. Ada 2 macam hipotesis, yaitu hipotesis nol, yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan kesamaan atau tidak berbeda. Sebagai lawannya adalah hipotesis alternatif atau HA yang menunjukkan perbedaan atau tidak sama. Dalam statistik inferensial terdiri atas analisis korelasi dan analisis regresi. Analisis korelasi adalah metode yang menggunakan secara kuantitatif asosiasi ataupun relasi suatu variabel interval dengan variabel interval lainnya. Sebagai contoh, kita dapat lihat relasi hipotetikal antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian tinggi. Korelasi diukur dengan suatu koefisien R yang mengindikasikan seberapa banyak relasi antar dua variabel. Perlu diingat bahwa korelasi tidak menyatakan hubungan sebab akibat. Dari contoh tersebut, korelasi hanya menyatakan bahwa ada relasi antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian tinggi. Namun bukan lamanya waktu belajar menyebabkan nilai ujian tinggi. Selanjutnya analisis regresi. Regresi digunakan ketika periset ingin memprediksi hasil atas variabel-variabel tertentu dengan menggunakan variabel lain.
dalam bentuknya yang paling sederhana, yang hanya melibatkan dua variabel, yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Misalnya, lama waktu belajar dengan nilai ujian. Regresi sederhana berusaha memperkirakan nilai ujian dengan lamanya waktu belajar. Analisis regresi mengindikasikan kepentingan relatif satu atau lebih variabel dalam memprediksi variabel lainnya. Sekian video saya tentang statistika. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.